Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Ulillah Kurniawan. Proposal penelitian saya itu dengan judul pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 tingkat SMP. Baik, kita masuk ke penjelasan PPT tentang proposal penelitian saya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang pertama itu pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan harapan. Sesuai dengan kurikulum 2012. Jadi dibuatlah kurikulum 2013 itu untuk membuat kualitas pendidikan itu lebih baik, karena kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bahan ajar. Pembelajaran klasikal atau tradisional belum maksimal dan belum diterapkan pendekatan saintifik. Bahan ajar yang digunakan pada penelitian saya ini adalah modul berbasis dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran IPA tidak lagi menjadi pembelajaran yang sulit, penuh hafalan, rumit dan membosankan. Nah, jadi tujuan menggunakan modul adalah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengembangan modul berdasarkan pendekatan saintifik ini telah dipelajari secara luas, dengan kesimpulan bahwa faktor rata-rata siswa setelah menggunakan modul lebih tinggi dari rata-rata sebelum menggunakan modul. Baik, kita masuk kepada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam proposal penelitian saya itu adalah bagaimana tingkat validitas modul berdasarkan pendekatan saintifik pada sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 SMP atau MTS yang akan dikembangkan. Yang kedua itu bagaimana tingkat kepraktisan modul berdasarkan pendekatan saintifik pada sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 SMP atau MTS yang akan dikembangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang batasan masalah dalam proposal penelitian saya. Jadi batasan masalah proposal penelitian saya itu adalah pengembangan modul berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem pernapasan untuk kelas 8 tingkat SMP MTS. Baik, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal penelitian saya itu adalah mengembangkan modul berdasarkan pendekatan saintifik terhadap materi sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 untuk tingkat SMP atau MTS, dan menentukan tingkat validitas dan kapasitas modul yang akan dikembangkan. Baik, kita masuk ke bagian manfaat penelitian dari proposal penelitian saya. Bagi guru itu manfaatnya itulah bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran sains, terutama dalam materi sistem pernapasan manusia. Dan bagi siswa itu manfaatnya itulah salah satu sumber belajar yang dapat digunakan siswa dalam materi sistem pernapasan manusia. Baik, kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama itu bahan ajar. Pengertian dari bahan ajar adalah bahan ajar adalah bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah semua bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Fungsi bahan ajar itulah untuk mendukung proses pembelajaran, dan biasanya bahan ajar ini ada dalam bentuk bahan ajar cetak seperti modul, KPD, dan AKS. Baik, kita masuk ke lanjutan tinjauan pustaka, yaitu modul. Pengertian dari modul adalah paket bahan belajar yang berisi deskripsi pelajaran, lembar panduan guru yang menjelaskan cara mengajar secara efisien, bahan bacaan bagi siswa, lembar kerja siswa, dan alat evaluasi pembelajaran.
Modul sendiri juga adalah unit lengkap yang terdiri dari rangkaian kegiatan belajar yang diatur untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya itu prinsip pembuatan modul. Prinsip pembuatan modul pertama itu disusun dari bahan yang mudah dimengerti, menekankan pengulangan untuk memperkuat pemahaman, umpan balik positif akan memperkuat siswa. Memotivasi adalah salah satu upaya yang dapat menentukan keberhasilan belajar bagi siswa. Yaitu selanjutnya itu peserta pembelajaran perlu diuji untuk menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan modul menurut Nasution adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuka peluang bagi siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kedua itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Dan yang ketiga itu memberikan pilihan sejumlah besar topik dalam kerangka subjek, memberi siswa kesempatan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka selanjutnya, yaitu pendekatan saintifik. Definisi pendekatan saintifik sendiri adalah memberikan pemahaman kepada siswa untuk mengetahui, memahami, mempraktekkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran diajarkan bahwa peserta didik belajar dari berbagai sumber melalui mengamati, bertanya, mencoba, mengolah, menyajikan, dan menyimpulkan. Selanjutnya itu kita masuk ke karakteristik pembelajaran dengan metode saintifik. Karakteristik itu adalah berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengembangkan konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses kognitif potensial dalam merangsang pengembangan kecerdasan, terutama keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan, terutama kemampuan berpikir di tingkat yang lebih tinggi dari siswa, untuk membentuk kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara sistematis, untuk menciptakan kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, dan untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi. Kita masuk ke selanjutnya, itu prinsip pendekatan saintifik. Prinsipnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa, belajar membentuk konsep diri siswa, belajar menghindari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk berasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong peningkatan keterampilan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi siswa dan motivasi guru untuk mengajar. Membentuk kesempatan bagi siswa untuk melatih kemampuan mereka dalam komunikasi. Proses validasi konsep, hukum, dan prinsip yang dibangun oleh siswa dalam struktur kognitif mereka. Selanjutnya itu masuk sintaks dari model proses pendekatan saintifik. Sintaksnya itu pertama itu adalah identifikasi masalah. Dalam kegiatan belajar, langkah pertamanya itu harus diambil siswa adalah menentukan masalah yang akan dipelajari. Yang kedua itu membuat hipotesis. Dalam konteks pembelajaran, siswa harus menggunakan alasan mereka baik secara induktif dan deduktif untuk dapat merumuskan jawaban sementara untuk pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya itu yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam konteks pembelajaran, kegiatan pengumpulan data dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan eksperimen sederhana yang dilakukan oleh siswa atau dalam konteks yang lebih sederhana. Selanjutnya itu menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan. Kegiatan interpretasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk menafsirkan hasil penelitian sederhana yang telah mereka lakukan. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka yang terakhir, itu uji validitas dan uji kepraktisan. Uji validitas adalah persyaratan paling penting dalam alat evaluasi. Sebuah evaluasi dikatakan memiliki validitas tinggi jika teknik evaluasi atau tes dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selanjutnya itu uji kepraktisan. Uji kepraktisan itu adalah penggunaan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran
Bahan ajar dikatakan praktis jika dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran secara logis dan terus-menerus tanpa banyak masalah. Pertimbangan kepraktisan dapat dilihat dari aspek-aspek seperti kemudahan penggunaan, waktu yang diperlukan dalam implementasi, dan daya tarik bahan ajar untuk kepentingan siswa. Baik, kita masuk ke selanjutnya, itu penelitian yang relevan yang saya gunakan sebagai referensi pembuatan proposal penelitian saya ini. Yang pertama itu dia Hesti Handarini 2015 mengembangkan modul kimia berdasarkan pendekatan saintifik untuk pembelajaran elektrolisis sebagai sumber pembelajaran bagi siswa kelas 12 SMA atau MA. Yang kedua itu Lestari Sarwanto Muhammad Masyikuri 2012 mengembangkan modul sains terintegrasi dengan pendekatan saintifik dengan tema limbah untuk kelas 7 SMP atau MTS. Baik, kita masuk ke bagian kerangka berpikir. Bahan ajar materi sistem pernapasan manusia semester genap kelas 8 tingkat SMP atau MTS terdiri atas dua keadaan, yaitu keadaan ideal yang diharapkan. Pertama itu bahan ajar yang dihasilkan berupa modul dengan menekankan aspek kemampuan berpikir saintifik. Siswa dapat memahami konsep-konsep pada materi sistem pernapasan manusia. Namun kenyataan di lapangan, bahan ajar yang digunakan berupa buku paket penerbit Wihono Widodo belum sistematik dan menekankan aspek kemampuan berpikir saintifik. Siswa cenderung menghafal konsep-konsep yang bersifat abstrak daripada memahaminya. Solusinya itu diperlukan bahan ajar berupa modul dengan pendekatan saintifik yang sistematik sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah dan termotivasi untuk belajar. Perlu mengembangkan bahan ajar berupa modul berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 SMP atau MTS. Dilaksanakan yaitu uji validitas dan uji praktikalitas pada modul yang telah dikembangkan. Dan dihasilkan yaitu modul berbasis pendekatan saintifik pada materi sistem pernapasan manusia untuk pembelajaran IPA kelas 8 SMP atau MTS. Baik, kita masuk ke bagian jenis penelitian. Jenis penelitian ditentukan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D). Penelitian dan pengembangan adalah penelitian dilakukan untuk menghasilkan produk-produk tertentu dan menguji efektivitas produk-produk ini. Model pengembangan itu yang digunakan adalah model PLOM. Model PLOM ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama itu penelitian pendahuluan atau preliminary research. Yang kedua itu tahap prototype atau prototyping stage. Yang ketiga itu tahap penilaian atau assessment phase. Baik, kita masuk ke subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dari proposal penelitian saya ini yaitu guru SMP Negeri 11 Padang sebagai validator dan mata pelajaran dan siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Padang sebagai mata pelajaran kepraktisan. Objek penelitian ini adalah modul sains berdasarkan pendekatan saintifik pada materi pelajaran sistem pernapasan manusia untuk kelas 8 SMP atau MTS. Baik, kita masuk ke prosedur penelitian. Dari modul PLOM ini kan sudah dijelaskan tadi terdiri atas 3 langkah. Yang pertama itu kita masuk ke penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini pertama itu adalah analisa kebutuhan. Fase analisis di kebutuhan dilakukan melalui wawancara. Selanjutnya itu analisis silabus, yaitu dilakukan dengan memeriksa silabus 2013 yang digunakan di sekolah percobaan. Selanjutnya itu adalah analisis siswa, dilakukan untuk mengidentifikasi siswa sebagai target dalam pembelajaran. Selanjutnya itu analisis konsep, yaitu identifikasi konsep-konsep utama yang akan dipelajari oleh siswa dan mengaturnya secara sistematis sesuai urutan penyajiannya. Selanjutnya itu adalah fase prototype. Fase prototype ini
terbagi atas beberapa bagian. Pertama itu prototype 1 dirancang dalam bentuk modul berdasarkan pendekatan ilmiah, berdasarkan kompetisi dasar dan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Prototype 2 yaitu pada tahap ini evaluasi formatif dilakukan dalam bentuk evaluasi diri. Selanjutnya itu prototype 3. Pada tahap ini evaluasi formatif dilakukan dalam bentuk uji coba 1 lawan 1 atau 1 to 1 dan tinjauan ahli atau expert review. Selanjutnya itu prototype keempat. Prototype ketiga yang valid akan dievaluasi melalui uji coba kelompok kecil small group untuk melakukan kepraktisan prototype 3. Sebuah uji coba kelompok kecil dilakukan pada 6 siswa dan dengan berbagai tingkat kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya itu fase penilaian. Pada tahap evaluasi dilakukan untuk menyebutkan apakah intervensi atau produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam praktik di lapangan. Kita masuk ke instrumen penelitian dari proposal penelitian saya. Instrumen penelitian itu adalah yang pertama itu preliminary research atau tahap investigasi awal, yaitu berupa lembar analisis kebutuhan, kurikulum, dan konsep. Yang kedua itu pedoman wawancara. Yang kedua itu lembar validasi, kuesioner yang digunakan untuk menilai konten dan membangun validitas modul yang dihasilkan. Yang ketiga itu angket kepraktisan, yaitu kuesioner siswa dan tanggapan guru terhadap modul yang digunakan selama proses pembelajaran. Oke. Baik, kita masuk ke selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah teknik analisis validitas isi dan validitas konstruk. Tujuan itu adalah memberikan penilaian. Selanjutnya itu mewujudkan hasil penilaian. Dan yang terakhir itu menghitung rata-rata momen kappa pada masing-masing validator. Lanjutan dari teknik analisis data itu pengolahan skor dilakukan dengan menggunakan formula kappa kolen, yaitu momen kappa. Kita lihat dalam PPT. Tabel 7 itu kategori validitas berdasarkan momen kappa. Intervalnya terdiri dari 0,81 sampai dengan 0,00. Kategori itu dari sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, dan tidak valid. Baik, kita masuk ke lanjutan dari teknik analisis data. Selanjutnya itu adalah teknik analisis praktis. Analisis data kepraktisan bahan ajar yang dihasilkan dilakukan dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu dengan validitas analisis bahan ajar. Kuesioner kepraktisan diberikan kepada guru dan siswa, kemudian guru dan siswa melakukan penilaian. Hasil penilaian kuesioner, tanggapan guru dan tanggapan siswa akan dianalisis dengan menggunakan rumus Cohen-Kappa, di mana pada akhir pemrosesan momen kappa diperoleh. Itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.